Suzuki R3 diesel ini sudah hidup. Ini mobil ini pengerjaannya jauh lebih rumit ya daripada sejenis mobil Panther seperti ini. Dikarenakan ini sistemnya sudah common rail, bautnya banyak banget dan kabelnya juga banyak banget. Dan dia itu sistemnya sudah canggih, melepas noken as saja harus turun mesin. Dikarenakan apa? Harus melepas gigi timing depan, melepas kalter, dan kemarin harus turun mesin ini karena bautnya sampai bulat, nggak bisa dikunci dikarenakan macet. Akhirnya turun mesin dan dibantu dengan las melepasnya. Ini sudah hidup, sudah kita rakit. Yuk kita coba hidupnya bagaimana untuk mobil R3 diesel ini. Start dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan. Mobil seperti ini tidak ngebul ya, karena sistemnya sudah canggih, common rail. Jadi cenderung nggak ada asapnya, walaupun pakai apa ini, biosolar. Di gas-gas pun juga nggak ngasap. Nah, suara mesin seperti ini teman-teman. Ya mirip-mirip mobil bensin ya, mobil seperti ini. Mobil modern seperti ini kompresinya cenderung rendah ya dibanding mobil konvensional seperti ini. Kompresinya cenderung rendah, mirip-mirip mobil bensin saja. Cuma di sini turbonya yang bekerja. Jadi turbonya bosnya tinggi ya, makanya ini ada intercoolernya juga. Nah seperti ini. Tadi ketika saya coba klemnya belum kencang itu lepas, karena apa? Bosnya tinggi, lepas, terus setelah lepas mobilnya nggak ada tenaga sama sekali. Jadi bedanya itu ya, kalau mobil yang canggih itu kompresi mesin rendah tapi bos turbonya tinggi. Nah kalau Panther seperti ini, lama seperti ini, kompresinya sudah tinggi cuma bos turbonya rendah, kebalikannya. Nah ini masalah sudah selesai. Coba kita gas-gas apa ngasap enggak. Nah, ini coba biar digas-gas, dilihat asap knalpotnya. Gas, gas, gas. Oke ya, nggak ngasap ya. Mobil diesel modern itu pembakarannya lebih sempurna, solarnya pun tertakar karena sistemnya canggih. Dia nggak ngasap, tidak seperti mobil lawas-lawas seperti ini. Wes mati, turbo ini mau loh. Nah tadi sewaktu ini lepas, check engine langsung nyala. Di scan bunyinya gini, map sensor tekanan rendah gitu. Jadi bos turbonya kurang, akhirnya dia nyala. Sekarang kita kilas balik lagi pada saat kondisi mesin ini baru saja datang ke bengkel kita. Ini ulinya bocor-bocor dan basah semua di bagian mesin, menetes-netes ke bawah dikarenakan silinder headnya pecah ternyata dan sudah di lem besi. Jadi nggak bisa sempurna. Akhirnya kita perbaiki. Jadi kondisinya itu seperti ini. Kita mau menurunkan mesin R3 diesel. Ini sebenarnya kita hanya mau membenahi uli bocor ya, mau melepas puli aspek depan, tapi ternyata tidak mampu dilepas tanpa diturunkan dikarenakan macet. Karena R3 diesel ini kan beratnya berat kiri, kalau mengendurkan itu nganan. Nah mungkin sebelumnya ini pernah keliru, dikendorkan ngiri, jadi malah semakin kencang, akhirnya nggak bisa. Dan kuncinya pun juga kunci bintang juga. Ini kemarin coba kita paksa tanpa turun mesin, malah kepala bautnya malah dol, jadi malah bulat, nggak bisa dikunci. Jadi kepaksa kita turunkan ya mobil ini R3 diesel. Ini kita turun mesin R3 diesel. Hari ini kita turun mesin 3 unit berarti yang kita turunkan.
Drone kono di nganu ditutup ya. Kono. R3 diesel membentulkan oli yang bocor. Nah, ini oli-olinya bocor semua ya, baik dari sini seal askrek belakang, ya seal di depan, ini bocor semua. Terus ini paking di sini bocor. Nah, ini harus lepas cap bagian atas. Tetapi kemarin saat lepas puli nggak bisa lepas, jadi ini harus dibawa ke bengkel las dulu. Ini kuncinya sampai ini rompal, ini sampai rompal tetap nggak bisa lepas. Jadi yang rompal malah bautnya, bukan kuncinya ya. Nah, ini nanti kepaksa dikasih mur terus dilas, nanti baru pakai kunci yang besar. Kok mulur-mulur ya? Bisa ya. Ora apa? Apa pipamu kurang mlebu lho? Pipane kuwi kan niku lho sing petekole iki lho melure kuwi mergane. Pakene lho ya. Mulur-mulur. Apa munyer rasa-rasane? Terus saya pelas. Oh iya. Pakai cara pertama gagal. Jadi dibeli mur terus dilas ternyata nggak kuat. Nah, karena yang pegangan mungkin kurang banyak ya. Akhirnya inisiatif oleh Pak Mo itu diberi palangan besi terus dilas sama kepala baut, akhirnya di situ baru bisa lepas. Ini memang sudah salah dari awal, jadi bautnya, kepala baut keburu bulat, rusak sehingga tidak bisa dikunci lagi, akhirnya terpaksa pakai cara jalan pintas. Ya akhirnya kena lur. Ya angel iki cepatan ilin 14 ilin. 14. Ini kayak cepatannya terus tak engko alatnya kan tukune Malang gitu. Berarti ngiri, makanya akeh sing keliru. Berarti berat ngiri jenenge iki. Kalau iki salah bener ngiri. Oh. Iya bocor iki lho mari asik kali ora dibenani pra yo. Bocor iki kan dhuwur lho, cepatan ngono iki sik. Nah, ini dibantu tukang las Pak Moh nih, sip. Rati wangi Pak Moh ra kenek iki, Bang. Sebenarnya kita menurunkan mesin R3 diesel ini sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk melepas cover noken as ya. Jadi rumah noken as yang akan kita lepas. Karena harus melepas kalter juga, harus melepas puli aster depan, cover kamrat. Itu yang menyebabkan harus turun mesin dikarenakan yaitu nggak bisa dilepas itu puli aster depannya. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah ini, cover ini. Jadi yang mau kita las ini adalah ini sebenarnya. Jadi cuma retakin ya. Nah ini karena berhubungan dengan tekanan uli sehingga ulinya berceceran seperti itu teman-teman. Terus akhirnya ini kita kirim ke tukang las. Tapi ternyata di sana tukang las juga kesulitan untuk melepas giginya ini sehingga dibawa kembali ke bengkel. Nah, akhirnya ini bisa lepas. Saya menggunakan impact ya, impact dengan kompresor yang besar. Kompresor saya ternyata nggak mampu menggerakkan
impact tersebut saya bawa ke tukang tambal ban yang kompresornya besar, akhirnya bisa terlepas puli gigi ini. Hari ini kita bisa meneruskan kembali mesin R3 diesel yang sudah kita obrak-abrik beberapa waktu yang lalu. Ini kemarin permasalahannya sebenarnya ini cuma bocor ya, ulinya itu ini bocor di sini, bocor banyak. Nah ini bocor karena apa? Karena ini rumah noken asnya ini pecah ya. Jadi di sini ini pecah. Nah ini letaknya kan di sini letaknya. Nah ini letaknya kan di sini. Terus karena ini letak pompa ini, pompa vakum. Pompa vakum ini masuknya kan di sini ya. Nah, masuknya di sini pompa vakumnya. Terus berhubung bautnya itu seperti ini di belakangnya ini. Nah, ada headnya. Ini sebelumnya ini bautnya itu kepanjangan, terus dikencangkan, akhirnya maktek di sini pecah. Nah ini kelihatan kan? Kelihatan ini bekasnya. Kelihatan baut kepanjangan dipaksa. Akhirnya pecah. Nah berhubung pecah, akhirnya uli terus menerus bocor. Karena apa? Karena di sini itu letak pelumasan, jadi jalur uli itu ada di sini, terus masuk ke sini, dan di sini pecah retak. Akhirnya ulinya tentu saja ini murat marit ya, murat marit. Dan ini kemarin mengkap ini, jadi retak mengkap di sini. Ya itu kecerobohannya sebelumnya itu ini pengencangannya ya, pengencangannya pompa vakum ini bautnya terlalu panjang, sehingga yaitu terlalu panjang, akhirnya mentoknya ke sini, Nah ini kan letaknya kan ke sini kan, gini kan, posisinya begini. Karena terlalu panjang bautnya, akhirnya maklek, patah dia. Patah, dan ini pelumasannya ada di sini. Tekanan ulinya lewat sini, lubang-lubang ini, akhirnya langsung ketes. Nah, permasalahannya lama itu emang khusus semua bautnya. Saya tidak punya kuncinya, harus belanja ke Malang. Ini baut pulinya. Baut pulinya seperti ini, dratnya ngiri. Kemarin kita lepas di atas mesin, itu tidak bisa lepas ya. Dikarenakan pertama posisinya sulit, kedua ini macet karena ini dratnya ngiri. Jadi ini ngiri gini ya. Kalau ngencangan kan ngiri, kalau mobil biasa kan mengencangkan nganan. Sehingga ini dulunya kemarin kelihatannya pernah dikendorin, tapi kendorinnya ngiri, jadi malah tambah kencang. Dan emang untuk R3 diesel, spin diesel itu emang seperti ini ya. Dratnya ngiri untuk yang bagian aslek ini. Jadi ngiri itu menjadi, kalau semakin ngiri semakin kencang. Makanya karena ini nggak ada sepinya ya, giginya ini nggak ada sepinya. Jadi gigi kamprat itu hanya masuk tek di sini, kencang gini itu tanpa sepi. Jadi yang dianjurkan adalah kekencangannya. Makanya ini harus baut ini harus benar-benar kencang ya, benar-benar kencang. Karena dia nggak pakai sepi, bisa putar-putar gini lah, bisa putar-putar gini. Jadi supaya dia kencang itu, makanya ini dratnya kan ngiri ya, supaya tujuannya malah semakin kencang, tidak semakin kendor. Itu teman-teman. Ini pulinya ini. Jadi ini masuknya kan ke sini gini. Kan gini masuknya. Nah, ini. Plug ini, terus ini kan ini. Nah, kemarin itu ini nggak bisa lepas ya. Rusak, dratnya itu rusak. Kunci saya beli kunci di Malang, ininya rusak, nggak mampu. Harusnya kalau pakai impact yang besar itu kuat, karena impact saya kompresornya nggak mampu. Saya kunci dengan kunci shock,
setang panjang nggak mampu malah dol. Akhirnya kepaksa turun mesin ya. Turun mesin itu sebenarnya hanya untuk melepas puli ini. Melepas puli ini. Nah, sekarang sudah lepas. Kendala yang kedua. Ternyata karena ini retak, yang bagian ini retak, saya nggak bisa ngelas dan ini saya pasrahkan ke bengkel las. Tapi bengkel lasnya tidak mau ditarget waktu juga. Ini sulit, Pak. Jadi lama. Ini pekerjaannya sulit. Nah, ternyata saya antarkan ke sana, bengkel lasnya juga tidak bisa melepas ini. Tidak bisa melepas gigi noken as ini yang ada di sini karena ini keras banget. Keras banget, nggak bisa lepas dengan kunci biasa. Akhirnya saya kemarin ini saya bawa ke tukang tempel ban, terus saya bawa impact sendiri. Pakai kompresinya tukang tempel ban yang besar itu, akhirnya langsung lepas. Akhirnya saya kembalikan lagi ke bengkel bubut. Sekarang sudah dilas seperti ini. Ya ini sudah las-lasan ya, semoga saja rata ya ini ya. Nanti ini karena ada pakainya, nanti untuk merapatkan ini harus tebal. Sealernya harus dipakai pasang sealer ya. Ini kalau standarnya kan tidak ada sealernya ini. Aslinya kan tidak ada sealernya. Nah ini cuma packing seperti ini. Kalau bongkaran seperti ini ya harus di sealer. Mengingat ini juga sudah las-lasan seperti itu. Ini akan kita teruskan prosesnya hari ini. Setelah di sini itu saulan enak ya. 1 bulan di sini. Kendalanya ya cari alatnya, cari kuncinya, ngelas niki suwi karena bengkel bubutnya juga nggak mau ditarget waktu karena emang sulit katanya. Nah, semoga saja prosesnya lancar. Oke teman-teman, terima kasih. Sekedar menginfokan saja. Sebentar ya. Sebentar. Ini pokoknya semua jenis Chevrolet spin diesel sama R3 diesel itu kan mesinnya sama ya. Ini saya lanjutkan kembali. Ini nggak ada sepinya. Baut-baut ini nggak ada sepinya. Jadi ini seperti ini. Baut-baut semuanya ini nggak ada sepinya. Jadi cuma nempel terus kenceng gitu. Jadi nempel dan kenceng gitu. Jadi ini kenceng, musuh kenceng. Jadi nggak ada sepi yang mengunci. Walaupun ini ada lubang sepi tapi ini tidak ada sepinya. Memang seperti ini ya. Terus masanya nanti patokannya top bukan pada tanda tapi cowakan di noken as ini. Nah, ini nanti ditusuk pakai alat khusus di sini, mentok di sini, tek di sini. Sebelahnya juga gitu, ini mentok di sini, di pas di lubang ini. Itu adalah tanda topnya. Dengan pakai SST, bisa pakai kunci L ya. Terus top asernya juga seperti itu. Top asernya ditusuk di sini. Ditusuk di sini. Jadi ini nanti pakai kunci L ya, lipat lubang ini. Ini ada lubangnya di sini ya. Ini ada lubangnya di sini. Nah nanti, ini mentok. Ini ada lubangnya, di asalnya ada lubangnya. Dek itu berarti ini sudah top. Terus topnya di noken as ya itu di lewat lubang ini ketemu sama lubang ini. Besok saya tunjukkan videonya. Untuk sementara sekian dulu, ini belum terakhir jadi sulit dijelaskan. Terima kasih. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan yang R3 kemarin ya, R3 diesel. Nah ini pemasangan ini noken as. Ini kan kemarin lupa nggak saya videokan karena sudah sore. Jadi pemasangannya ini patokannya adalah ini tanda cowakan. Di sini kan ada cowakannya ya. Ini lihat kalau kita putar-putar, ini ada cowakan seperti ini. Jadi ini masuknya di sini, di lubang ini. Jadi kita tahan dengan kunci L. Kalau nggak punya SST, ada SST-nya sendiri sebenarnya. Jadi SST-nya itu diberatkan sini, terus dipentokkan ke sini, dikunci. Tapi saya nggak punya, jadi saya hanya pakai kunci L. Jadi dipaskan di lubang ini. Ini ada lubangnya ini, dikunci tek ini sambil dipegangi ya. Ini bagian nggak punya SST. Kalau punya SST bisa pakai SST. Jadi ini untuk sini. Terus ini saya tahan dengan kunci, terus ini dikencangkan pakai impact driver.
pakai kunci impact ya, begini. Jadi nggak usah ditahan-tahan terus pakai kunci shock, itu jangan. Pakai impact itu lebih enak karena impact kan tidak gimana ya. Impact itu kan gerakannya kan seperti memukul-mukul gitu. Jadi tanpa ditahan banget dia sudah kencang. Jadi gitu nanti akan kencang. Jadi ini patokannya di sini. Nah, terus setelah itu ini juga seperti itu dilanjut. Ini juga sambil dipaskan gini ya. Nah, gini. Karena sesungguhnya di sini itu tidak ada sepinya. Jadi antara as klep atau noken as ini sama giginya ini nggak ada sepinya. Jadi cuma main kencang sama murnya saja. Jadi seperti itu. Dikunci sini juga sama. Kalau yang sini bisa ditahan dengan sini kunci 18 di sini. Terus ini torsi di impact itu sudah pas. Jadi dan ini beratnya kanan ya ini. Tapi nggak perlu khawatir dalam proses kerja mesin. Kalau dia putar gini kerja, dia tidak akan semakin kendor tapi malah semakin kencang. Berlaku juga pada puli askernya. Puli askernya itu kan juga seperti itu ya, beratnya ngiri ya. Kalau beratnya ngiri, mesinnya berputar kanan. Nah, nanti kalau bekerja itu tidak bisa kendor tapi malah makin kencang. Jadi malah semakin mengunci kalau mesinnya sudah bekerja. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah terpasang, ini akan kita pasang di sana. Ini maaf, saya sebenarnya bukan ahli di bidang mesin Chevrolet spin diesel ataupun R3 diesel. Sebenarnya bukan ahli, bukan spesialis. Saya juga menonton YouTube. Nah, kalau yang saya lihat di video di YouTube itu kan pakai SST semua ya. Di sini pakai SST. Terus di sini juga pakai SST. Megang ini juga pakai SST. Nah, saya nggak punya SST, jadi saya kembangkan dengan cara seperti itu saja. Nanti kalau suatu saat saya banyak pasien R3 diesel atau Chevrolet Spin, saya juga akan beli SST. Karena saya mengerjakan ini masih satu kali ini teman-teman. Itu saya juga masih belajar dan juga mempelajarinya dari channel YouTube yang lain. Jadi terima kasih kepada YouTuber yang sudah berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya, sehingga saya sendiri juga ikut merasakan manfaatnya. Nah, yang penting tanda ya yang ini yang penting. Ini di sini pentokannya di sini, terus yang ini di sini. Ini nanti sudah akan pas ya. Jadi sudah akan pas, tidak meleset. Nah, seperti ini. Lihat, kalau dilihat ini pentokannya di sini. Ini terus yang ini, yang sebelah sini ini juga di sini. Ini enggak untuk memegangi lah biar tidak geser. Nanti kalau masang timing chain juga caranya juga sama. Nanti juga saya akan post atau saya kamera, saya video. Terus kalau ini noken asnya ini mau kita pasang di silinder head sini, ini jangan lupa sekernya itu juga harus ditopkan, dan itu tanda topnya itu di sini juga nggak ada ya, nggak ada. Tapi Chevrolet Spin dan Suzuki R3 diesel itu di sini ya. Ini ada lubang. Nah, ada lubang di sini. Lubang ini gunanya adalah untuk mengunci top, tanda topnya. Ini jadi dimasukkan di sini, di lubang ini. Nah, di roda gila itu ada lubangnya ya. Jadi ada lubangnya supaya ini menandai top. Jadi nggak bisa geser. Nanti kalau ini sudah masuk plug di sini, nah ini ada lubang di sini. Kita nyalakan dulu lampunya. Nah, ini tanda lubangnya, ini ya lubangnya. Jadi kalau dimasukkan itu masuk di sini. Nah, masuk di sini plug. Ini berarti sudah top, bisa dipasang. Jangan sampai kita memasang ini belum diposisikan di sini. Nanti klepnya akan bertumbukan dengan sekernya. Nggak boleh. Jadi harus ini. Lihat. Masuk sini. Nah, ini harus dipas-paskan ya. Geser-geser sampai ini benar-benar masuk pas. Oke. Kita lanjut pemasangannya. Nah, ini untuk noken asnya ini sudah kita pasang ya. Terus untuk mengetopkannya ya seperti tadi.
ini bebas, jadi masanya bebas. Yang penting di bagian askrek itu ditopkan dulu, liwat ditusuk sini. Terus nanti kita pas memasangnya ini bisa digeser-geser lagi. Nah, jadi kampratnya langsung pasang saja. Nanti ini bisa diputar-putar gini, dan ini masih bisa mutar seperti ini karena ini nggak ada sepinya, lihat. Jadi nanti ketika masang cover, terus kemudian masang ini hub pulinya ini, nanti masanya ditahan di sini. Jadi di sini ditahan, di askrek sini ditahan, terus dikencangkan, set, putar kiri. Nanti dipastikan nggak bisa geser lagi ya, karena nanti mesinnya ini kan putarnya kan kanan. Nah, terus baut puli ini beratnya ngiri, kencangnya ngiri. Jadi nanti kalau mesin bekerja itu semakin kencang begini, jadi semakin kencang. Ini nanti akan terkunci. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan yang R3 kemarin ya, 3 diesel. Nah ini pemasangan ini noken as. Ini kan kemarin lupa nggak saya videokan karena sudah sore. Jadi pemasangannya ini patokannya adalah ini. Tanda cowakan di sini kan ada cowakannya ya. Ini lihat, kalau kita putar-putar ini ada cowakan seperti ini. Jadi ini masuknya di sini, di lubang ini. Jadi kita tahan dengan kunci L. Kalau nggak punya SST, ada SST-nya sendiri sebenarnya. Jadi SST-nya itu diberatkan sini, terus dipentokkan ke sini, dikunci. Tapi saya nggak punya, jadi saya hanya pakai kunci L. Jadi dipaskan di lubang ini. Ini ada lubangnya ini, dikunci tek ini sambil dipegangi ya. Ini bagi yang nggak punya SST. Kalau punya SST bisa pakai SST. Jadi ini untuk sini. Terus ini saya tahan dengan kunci. Terus ini dikencangkan pakai impact driver. Pakai kunci impact ya, gini. Jadi nggak usah ditahan-tahan terus pakai kunci shock, itu jangan. Pakai impact itu lebih enak karena impact kan tidak gimana ya. Impact itu kan gerakannya kan seperti memukul-mukul gitu. Jadi tanpa ditahan banget dia sudah kencang. Jadi gitu nanti akan kencang. Jadi ini patokannya di sini. Nah, terus setelah itu ini juga seperti itu dilanjut. Ini juga sambil dipaskan gini ya. Nah, gini. Karena sesungguhnya di sini itu tidak ada sepinya. Jadi antara as klep atau noken as ini sama giginya ini nggak ada sepinya. Jadi cuma main kencang sama murnya saja. Jadi seperti itu. Dikunci sini juga sama. Kalau yang sini bisa ditahan dengan sini kunci 18 di sini. Terus ini torsi di impact itu sudah pas. Jadi dan ini beratnya kanan ya ini. Tapi nggak perlu khawatir dalam proses kerja mesin. Kalau dia putar gini kerja, dia tidak akan semakin kendor tapi malah semakin kencang. Berlaku juga pada puli askreknya. Puli askreknya itu kan juga seperti itu ya, beratnya ngiri ya. Kalau beratnya ngiri, mesinnya berputar kanan. Nah, nanti kalau bekerja itu tidak bisa kendor tapi malah makin kencang. Jadi malah semakin mengunci kalau mesinnya sudah bekerja. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah terpasang, ini akan kita pasang di sana. Ini maaf, saya sebenarnya bukan ahli di bidang mesin Chevrolet spin diesel ataupun R3 diesel. Sebenarnya bukan ahli, bukan spesialis. Saya juga menonton YouTube. Nah, kalau yang saya lihat di video di YouTube itu kan pakai SST semua ya. Di sini pakai SST. Terus di sini juga pakai SST. Megang ini juga pakai SST. Nah, saya nggak punya SST, jadi saya kembangkan dengan cara seperti itu saja. Nanti kalau suatu saat saya banyak pasien R3 diesel atau Chevrolet Spin, saya juga akan beli SST. Karena saya mengerjakan ini masih satu kali ini teman-teman. Itu saya juga masih belajar dan juga mempelajarinya dari channel YouTube yang lain. Jadi terima kasih kepada YouTuber yang sudah
berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya, sehingga saya sendiri juga ikut merasakan manfaatnya. Nah, yang penting tanda ya ini yang penting. Ini di sini pentokannya di sini, terus yang ini di sini. Ini nanti sudah akan pas ya. Jadi sudah akan pas, tidak meleset. Nah, seperti ini. Lihat, kalau dilihat ini pentokannya di sini. Ini, terus yang ini, yang sebelah sini ini juga di sini. Ini enggak untuk memegangi lah, biar tidak geser. Nanti kalau masang timing chain juga caranya juga sama. Nanti juga saya akan post atau saya kamera, saya video. Terus kalau ini noken asa ini mau kita pasang di silinder head sini, ini jangan lupa sekernya itu juga harus ditopkan, dan itu tanda topnya itu di sini juga nggak ada ya, nggak ada. Tapi Chevrolet Spin dan Suzuki R3 diesel itu di sini ya. Ini ada lubang. Nah, ada lubang di sini. Lubang ini gunanya adalah untuk mengunci top, tanda topnya. Ini jadi dimasukkan di sini, di lubang ini. Nah, di roda gila itu ada lubangnya ya. Jadi ada lubangnya supaya ini menandai top, jadi nggak bisa geser. Nanti kalau ini sudah masuk plug di sini, nah ini ada lubang di sini. Kita nyalakan dulu lampunya. Nah, ini tanda lubangnya, ini ya lubangnya. Jadi kalau dimasukkan itu masuk di sini. Nah, masuk di sini plug. Ini berarti sudah top, bisa dipasang. Jangan sampai kita memasang ini belum diposisikan di sini. Nanti klepnya akan bertumbukan dengan sekernya. Nggak boleh. Jadi harus ini. Lihat. Masuk sini. Nah, ini harus dipas-paskan ya. Geser-geser sampai ini benar-benar masuk pas. Oke. Kita lanjut pemasangannya. Nah, ini sudah kita pasang noken asnya, dan ini cover timing ini kita pasang lebih dulu ya. Jadi untuk menentukan top itu emang patokannya hanya di sini. Jadi di sini ada cowakan, ini dipasang dengan SST. Nah, ini kita beri contoh ya, SST buat topnya Chevrolet Spin diesel atau R3 diesel itu seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibeli toko online, harganya 600 ribuan. Kalau saya nggak pakai SST, kalian nggak punya, bisa pakai ini. Jadi masuk di sini. Ini berarti sudah pas ya. Jadi masuknya di sini, plug ini. Sana juga. Jadi bila dilihat, diposisikan. Wah, kameranya nggak bisa untuk melihat ya. Nah, di dalam sini ada cowakan seperti itu. Pas persis di sini. Persis di sini. Terus di bawah sini ada roda gila yang bisa ditusuk tadi. Nah, terus baru pasang ini. Nah, ini bisa diputar-putar giginya. Jadi tinggal ngencangkan. Beratnya ngiri ini. Jadi malah ngiri. Jadi ini ditusuk harus top. Sini ditusuk kunci. Sini dikunci. Sini dikunci. Terus dikencangkan pakai impact ya. Deret gitu. Tapi ini nunggu dulu karena listriknya masih mati. Jadi diputar-putar, ini diputar-putar pakai shock 18 untuk menentukan di sini, karena di gigi di dalam sini nggak ada sepinya, jadi adu kencang lah istilahnya. Untung ini dratnya ngiri, jadi kalau mesin bekerja dia nggak khawatir bisa kendor, tapi malah semakin kencang. Karena kalau semakin dikencangkan ini akan semakin kencang ya. Jadi semakin kencang gini, puli itu semakin kencang, semakin mengunci. Siap-siap menaikkan Chevrolet Spin, Suzuki R3 diesel. Memang sama dengan Spin diesel ya, R3 diesel, mesinnya sama.
R3 diesel baru hidup setelah turun mesin karena bagian silinder headnya, bagian noken as pecah, terus olinya itu menjadi bocor-bocor. Ini sudah dilas. Kemarin turun mesin karena kesulitan melepas puli aspek dan puli noken as, jadi kepaksa turun mesin. Diesel dari mesin sama dengan Chevrolet Spin. Ini mesinnya ya gimana ya, common rail. Saya rasa kalau sebenarnya sih kalau mesinnya sehat nggak apa-apa, tapi kalau ada masalah seperti contohnya ini ya, silinder headnya retak, pecah ini silinder headnya, bagian dudukan noken as. Nah ini kalau ada dibelikan baru, tapi sayangnya nggak ada. Jadi makanya ini lama karena yaitu harus dilepas, dilas yang bagus supaya nggak terjadi bocor uli. Ini kemarin ulinya bocor karena di bagian sini, di bagian pompa vakum sama suplai pump itu kan ada tekanan ulinya ya. Nah ini yang bagian pompa vakum itu ada lubang uli yang menuju ke pompa vakum ini, dan bagian itu pecah, jadi ulinya langsung merembes dari tekanan uli mesin itu merembes. Makanya harus lepas separuh ya, ini bagian cover dudukan noken as. Terus ini melepasnya juga harus melepas ke semuanya, jadi harus lepas cutter, harus lepas cover timing. Makanya hanya pecah itu saja harus turun mesin, nggak bisa nggak turun mesin ya, karena harus melepas semuanya. Karena turun mesin itu karena kemarin kesulitan melepas itu puli askrek. Itu puli askrek kan beratnya ngiri ya, jadi ngendorkannya nganan dan sudah macet total sampai bautnya itu bulat, nggak bisa. Jadi kemarin lepasnya harus disambung dengan las, akhirnya baru bisa terlepas itu, karena sudah terlanjur rusak.